Jadi hari ini saya ingin mengingatkan kita bersama yuk Bapak Ibu. Pastor, kalau gitu what should I do? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya ajak saudara. Belajar yuk sabar. Belajar nikmati proses. Proses yang dinikmati pastor mana enak. Enak sekali. Apa enaknya dari proses? Gak ada enak-enaknya sama sekali. Tapi coba saudara perhatiin ya. Sebagian orang pastor gampang ngomong seperti itu. Pastor gak pernah gajinya kecil gitu. Not really, tadi saya ngobrol-ngobrol juga. Not really. Saya tuh belajar ya saudara. Justru dalam kehidupan manusia, setiap kita tuh ada fase-fasenya, Pak. Berarti ada fase gaji kecil tadi, buat apa? Kan gak enak gaji kecil. Loh, jangan salah loh saudara. Di gaji kecil itulah kita melalui satu proses di mana kita belajar satu ilmu yang namanya ngecake. What is ngecake? Lah gimana? Lah saudara gajinya terbatas kok. Kan yang harus hidup tuh dengan yang ada di tangan, yang dipegang di tangan kan harus hidup. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kreatif. Sabun habis, kasih air. Diaduk. Kan lumayan, tahan sebulan kan? Nah, kalau saudara tidak melalui masa-masa itu, nggak muncul loh ide seperti itu. Benar atau benar? Ini anak-anak kos-kosan tahu. Benar sekali. Kalau saudara tidak melalui masa-masa itu, apa pernah merasa odol digulung-gulung? Gak akan pernah. Tapi justru ketika saudara ada dalam situasi Kefefet. saudara jadi kreatif. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Amin. Tapi kalau saudara melewati masa-masa itu, oh sayap-sayap itu tidak akan terbentuk, saudara. Satu kali ya saudaraku, ada seorang anak perempuan kecil menemukan sebuah kepompong. Saudara tahu yang namanya anak kecil kan? Anak kecil itu lain sama kita loh. Imajinasinya itu. Saya tuh pernah lihat anak saya nemuin sebongkah batu. Wah, langsung ini fosil. Saya benar takjub dengan bagaimana cara imajinasinya anak, saudara. Dia tuh bisa memikirkan, wah, ini kalau dijual harganya berapa mobil kan? Tapi anak ini juga sama, anak perempuan ini melihat dia nemuin kepompong, dia nggak pernah lihat kepompong sebelumnya. Wah, dia tuh sudah ini apa? Wah, ini something yang kayak dia menemukan jenis baru gitu saudara. Dia excited sekali. Dia tanya sama orang tuanya, ini apa? Orang tuanya bilang itu kepompong. Oh, dia senang. Dia jongkok saudaraku. Dia amati. Orang tuanya jelasin nanti ini kalau sudah keluar dia akan jadi kupu-kupu. Wah, dia sabar saudara. Wah, dia lihat. Berapa banyak kita yang kayak anak kecil ini? Sabarnya di depan. Habis itu ditunggu-tunggu. Enggak keluar. Dasar anak kecil kreatif, cari gunting. Dia jalan, dia masuk rumah, dia ambil gunting mamanya. Ini kok kupu-kupu nggak keluar? Digunting. Keluar nggak saudara? Keluar. Mati. Nah digunting ya keluar saudaraku. Keluar. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Seumur hidup kupu-kupu ini tidak bisa melepaskan sayapnya untuk terbang. Dia hanya akan menjadi seekor kupu-kupu yang bisa merangkak di tanah. Dia tidak akan pernah bisa menikmati indahnya terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Kalau saudara tidak belajar menikmati keindahan sebuah proses, engkau hanya akan jadi generasi stroberi. Apa instan? Apa mudah? Ketika kau harus menghadapi kerasnya kehidupan ya kau hancur.
your crush. Seperti kupu-kupu tadi, cantik-cantik, tapi dia tidak akan pernah bisa terbang. Proses membentuk saudara menjadi pribadi yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Oh, kalau mau tepuk tangan, jujur ya saudara boleh gak senang dengan proses ya, tapi proses memaksa orang lututnya untuk bertelut. Di masa proses saudara itu baru bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolong aku. Masa baik susah sih. Tapi pada saat proses, kau belajar, kau berseru sama Tuhan. Pastor, apakah Tuhan senang kalau anaknya susah? Bukan. Tapi dengar ini, yes, Tuhan senang kalau anaknya belajar bergantung. Amin. Proses itu membentuk apa-apa yang tidak akan saudara punya kalau saudara semua serba instan. Come on. Itu sebabnya hari ini sekali lagi saudaraku, ayo kita belajar hikmat untuk bebas hutang. Amin. Oh, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita berhutang. Justru kita yang memiutangi. Amin. Itu janji firman Tuhan. Jangan berhutang. Itu kata firman Tuhan. Bukan Mika 10 ayat 1 enggak. Itu perkataan firman Tuhan. But I know it's not easy. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, Pastor, dan kalau sudah terlanjur terus gimana? Lunasi. Sekarang saya nggak bisa bayar hutang saya. Saya ajak yuk kita belajar dari satu keluarga hamba Tuhan yang dalam kehidupan mereka terjebak di dalam hutang. Begitu besarnya, melampaui kekuatan mereka sampai hampir kedua anak hamba Tuhan ini harus dijual menjadi budak untuk membayar hutang. Kita lihat ya ayatnya, yuk kita buka 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Saya dari pagi tadi ngomong amin, tapi kayaknya aminnya karena lihat ke depan. Boleh nggak sih saudara dibuka beneran Alkitabnya saudara? Boleh ya? Dibuka ya? Jangan jadi generasi yang lupa Alkitabnya. Bukanya aja carinya R.